Karena kan istilahnya perusahaan induknya tuh udah kolaps gitu. Oh ya, oke. Tapi kepemilikan hakinya masih melekat di franchisornya, Oh, gitu ya. begitu. Ya mungkin kita bisa, kan dari perjalanan kita beberapa tahun menggunakan, dipinjamin hak ke license sama kekayaan intelektualnya, dapat pembelajaran nih, Mbak. Halo semuanya, selamat datang di Podcast. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang seru banget, terutama buat kalian yang lagi kepikiran buat terjun ke dunia bisnis. Kira-kira udah pernah kepikiran belum nih, mau bikin usaha sendiri dari nol atau langsung jalanin franchise yang udah punya nama? Dua-duanya punya plus minusnya masing-masing kan? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas nih Sobat VC, biar bisa lebih mantep nentuin pilihan. Mari kita bahas bersama Bapak Epit Dwi Anggoro, Direktur PT Mitra Dagang Madani. Selamat datang Halo, Bapak. Oke, Bapak gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Yohana. Mbak Yohana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Semoga selalu sehat ya. Iya, oke Bapak. Sebelum kita mulai nih, aku mau kenalan dulu nih sama Bapak. Boleh dong Pak kita kan hari ini mau bahas tentang memulai usaha gitu ya. Apakah kita mau bikin sendiri atau franchise? Nah, aku mungkin Sobat VC tuh mau kenalan dulu Bapak nih. Kira-kira background-nya gimana sih Pak? Perjalanan karirnya di PNM MDM tuh gimana gitu? Oh ya, saya masuk bergabung di PNM itu dari tahun 2009 ya waktu itu. Alhamdulillah diamanahkan di divisi IT waktu itu. Oh, di IT dulu? Iya, jadi sempat jadi orang IT nih dulu ya. Background-nya sempat di S1, saya di elektro sih dulu. Pernah juga collab sama Telkomsel dulu di jaringan satelit ya. Terus saya bergabung 2009 di PNM, di divisi IT selama 5 tahun. Lalu saya sempat diamanahkan ke Mitra Tekno Madani tahun 2014 gitu ya. Sama masih di IT. Benar. Tapi kalau dulu di divisi IT di holding itu support, sekarang masuk ke bisnis nih. Karena kan di perusahaan yang IT ya. Mau nggak mau kita harus coba meng-create revenue atau monetizing pendapatan ya dari produknya yang IT gitu ya. Nah, di 2017 saya diamanahin lagi nih, sekarang masuk ke PT Mitra Dagang Madani. Yang notabene KBLI atau izin usahanya adalah perdagangan, gitu. Sampai sekarang terus berdagang, Mbak. Mudah-mudahan masih inline nih, karena mungkin karena punya sisi entrepreneur kali ya. Terus akhirnya juga saya ngambil S2 saya di bisnis gitu, mudah-mudahan bisa mengakselerasi di MDM nanti. Nah, mungkin Pak bisa dikasih tahu sedikit nih, kira-kira MDM itu apa sih Pak? Oke, MDM itu lahir didirikan tahun 2016 Desember ya, tapi saya memulai operasional aktivitas kegiatan bisnisnya di bulan April di 2017. Sebenarnya ekspektasi pemegang saham itu PNM ya, holding ya waktu itu stakeholder pengen kita membuat trading house waktu itu. Jadi ada upaya uniqueness PNM itu kami diminta untuk melanjutkan pemberdayaan yang sudah mereka lakukan. Bahwa PNM sudah melakukan pemberdayaan di sisi hulu, kami melanjutkan di hilir. Mereka sudah di hulu tuh memberikan finansial, intelektual, dan sosial. Nah, kami melanjutkan. Nah, karena notabene KBL-nya kami dagang, kami membantu dari sisi perdagangan. Dari supply chain atau juga mencari off-taker dari pembeli-pembeli yang masuk ke produknya nasabah tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, nah Bapak, mungkin kita mau mulai sedikit nih. Aku mau nanya nih, kan zaman sekarang tuh makin banyak nih orang-orang yang pada pengen punya bisnis sendiri, tapi suka bingung mulai bisnisnya tuh gimana. Terus abis itu di pasaran juga kan udah ada pilihan, apakah mau franchise gitu kan udah banyak nih Pak, bisnis-bisnis yang kayak mungkin minuman-minuman hits atau kopi-kopi kekinian, atau mungkin makanan gitu. Itu harus dipikirin gitu. Tapi ada juga pilihan untuk membuka bisnis sendiri, apalagi untuk sekarang itu kayak kuliah jurusan bisnis juga lagi naik nih Pak, ya kan. Jadi ada dua kemungkinan untuk memulai bisnis. Nah, kita mau bahas soal itu sedikit ya Pak. Untuk yang pertama mungkin apa sih Pak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan nih oleh teman-teman VC, sobat VC yang mau mulai usahanya? Kira-kira untuk memilih tuh gimana sih? Iya, kalau balik lagi ya, kalau memang untuk berusaha, pasti kan kita punya goal ya, visi misinya apa. Kalau saya ngelihat tadi ada pilihan bahwa itu mau buka usaha sendiri atau memilih jalur pilihannya franchise, itu sebenarnya kan pengennya mendapatkan profit ya, atau mendapatkan gain, atau ROI lah, return of investment-nya seperti apa.
Ya ini balik lagi, menjadi pilihan kita harus merefleksikan diri kita sendiri, apa yang kita punya modalnya. Nah, ketika sudah punya modal, ini menentukan pilihannya yang mana yang mau kita pilih. Nah, kalau saya sih saran kalau memang kita punya entrepreneurship, punya kreativitas, punya inovasi, punya develop produk, mungkin bisa diambil yang merintis usaha sendiri, Mbak. Tapi ketika kita sudah punya modal, tapi belum punya passion-nya ke sana entrepreneurship, kita coba bisa mitigasi risiko, ngambil jalur yang pilihannya franchise gitu ya. Nah, ini kalau yang modalnya nggak punya, tapi entrepreneurship-nya ada. Ada tuh kan sekarang banyak tuh Mbak, affiliate atau dropshipper, itu juga bisa dilakukan untuk bisa memulai usaha. Itu bisa mendapatkan pendapatan juga kok. Gitu. Istilahnya nol modal, tapi kita bisa punya penghasilan sendiri tanpa harus nyetok, tanpa harus mikirin karyawan gitu ya Pak ya. Nah, terus tadi kan Bapak udah singgung-singgung sedikit kayak soal keuntungannya sama kerugiannya, mungkin bisa lebih spesifik nih Pak. Kira-kira dari masing-masing pilihan, masing-masing opsi tuh manfaat sama kerugiannya tuh apa sih Pak? Iya, kalau yang untuk yang ini ya, usaha yang dari sendiri ya, memang kita harus punya entrepreneurship. Keuntungannya nanti kita bisa memaksimalkan semuanya untuk kita pasti ya. Kalau memang itu produk bisa diasop ke market ya, market merespon baik gitu ya. Nah, tapi kerugiannya kalau memang ternyata tidak masuk di market, ya pasti semua yang harus yang nanggung juga kita sendiri ya. Nah ini kan bagian dari sebuah yang produk itu akan didevelop baru dan diinovasi. Harus kuat product development-nya, harus juga kuat marketing development-nya. Nah ini bagian yang tadi untungnya kalau memang itu bisa masuk ke market, ya untungnya pasti buat kita semuanya. Tapi kalau tidak ya kita juga gitu ya. Nah ini nggak gampang Mbak sebenarnya mendevelop produk. Dan juga nanti kalau produk itu bagus, kita tidak punya marketing development yang baik juga itu juga agak ada PR tuh di situ ya. Tapi itu pilihan untung ruginya. Nah kalau untuk yang franchise, ya sebenarnya kalau kita milih franchise-nya itu benar gitu ya, itu biasanya brandnya sudah masuk market gitu ya. Dan itu bisa memitigasi resiko kita, pasti transaksi bisa terjadi. Ya cuman pasti membutuhkan modal yang lumayan gitu ya. Nanti ya bukan bagian dari kerugian ya, untuk pilihan modalnya akan kurang ya. Nah, untuk kerugiannya mungkin kalau di sisi franchise kekurangannya ya, kita nggak bisa fleksibel karena kita berkontrak sama franchisernya ya. Jadi di situ mungkin kita diatur supply, kita diatur SDM-nya, diatur manajemennya seperti apa gitu ya. Nah ini nggak bisa fleksibel dan itu berbasis waktu gitu ya. Itu pandangan buat kelebihan sama keuntungan kekurangannya sih Mbak. Oke, nih kalau misalnya aku rangkum sedikit mungkin Pak. Tadi kan untuk yang usaha sendiri kita berarti harus keluar modal banyak nih untuk mungkin riset produk, terus untuk karyawan, untuk sewa tempat segala macam. Terus kalau misalnya untuk franchise kita harus siapin modal juga tentunya untuk beli franchise-nya kan. Tapi untuk dari segi keuntungan finansial nih, menurut Bapak lebih menjanjikan yang mana sih? On depend ya. Kalau menurut saya, kalau tadi yang di depan adalah dia punya modal dan dia punya entrepreneurship, itu pasti keuntungan finansialnya pasti akan kita juga ini ya rasakan semuanya manfaatnya gitu ya. Tapi kalau memang ternyata punya modal, tidak punya entrepreneurship, tidak punya passion ke sana, di sisi franchise juga pasti punya keuntungan untuk finansialnya juga gitu ya. Tapi memang nanti kan itu kalau di posisi franchise itu cuman dipinjamkan license atau intelektualnya ya. Dalam masa tertentu habis, kita pasti perpanjangan lagi. Kita butuh PKS ulang lagi. Tapi dua-duanya punya prospek di sisi finansial, Mbak. Oke, berarti tergantung balik lagi ke kita nih. Gimana balik kita lagi ngolahnya. Pilihannya seperti apa. Oke, Pak. Terus kalau misalnya seseorang punya passion untuk entrepreneurship yang tinggi, kemudian dia juga punya modal, berarti bisa bikin bisnis sendiri. Nah, kalau misalnya suatu saat bisnisnya itu sudah besar, apakah bisa bikin franchise sendiri? Pasti bisa, tapi gimana sih Pak prosesnya atau kayak apa sih yang harus dipersiapkan? Ada kebijakannya peraturan pemerintah saat ini ya. Franchise itu kalau nggak salah dimulai tahun 1851 tuh di Amerika Serikat. Produk pertama yang difranchise-kan adalah mesin jahit, yang mereknya Singer gitu ya. Sampai berkembang sampai ada McDonald, Kentucky, Coca-Cola dan macam-macam, dan ini sekarang juga yang lokal juga banyak ya. Nah, tapi untuk menjamin menggaransi resiko terhadap franchisee yang mau menginvest gitu ya,
Pemerintah itu mengharuskan kita mendaftar pemilik franchise atau waralaba. Kita harus punya namanya STPW ya, surat terdaftar pemilik waralaba gitu. Nah itu due diligence-nya lumayan tuh Mbak. Syaratnya harus 5 tahun laporan keuangannya gitu ya. Terus minimal 2 tahun sudah harus untung, minimal harus ada 10 outlet seperti itu. Jadi itu yang menggaransi bahwa produk itu memang sudah proven. Nah, kalau suratnya itu sudah keluar, license-nya itu bisa menggaransi untuk kita memilih di sana tuh, Mbak. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kita kalau udah punya produk bisa nggak ke sana? Nah, itu syarat-syarat itu harus dipenuhin tuh. Dari license-nya regulator itu harus terpenuhi dengan tadi yang kita harus lakukan 5 tahun usahanya, outletnya sudah berapa lama, laporan keuangannya sudah minimal 2 tahun untung gitu. Itu yang menjadi garansinya, Mbak. Tapi bisa. Oke, terus nih Pak, aku mau nanya. Pastinya ada beberapa sektor bisnis nih yang pasti punya banyak kompetitor. Misalnya kopi. Itu kan kopi udah ada yang brand yang udah gede banget, yang bahkan dari luar negeri, ada juga yang lokal gitu kan, gede-gede. Itu gimana sih Pak cara untuk meyakinkan pembeli atau mungkin franchisee ya untuk mau menginvestasikan modalnya di kita dan buka franchise sendiri gitu? Ya, baik. Kalau bicara tentang kopi ya bisnis kopi atau saat ini entah itu coffee shop, jual bean atau seperti apa, memang kita dalam masa fenomena coffee shop itu menjadi lifestyle sekarang ya, menjadi tren. Tapi kalau kita lihat kan saat ini apalagi di Jakarta ya Mbak Yona tahu bahwa itu coffee shop udah banyak banget, mau yang branded, tematik, ya mau yang memang segmennya memang online gitu-gitu ya, itu banyak pilihannya. Nah ini sebenarnya kalau saya menyikapi bisnis kopi itu udah di posisi yang pasarnya jenuh atau red ocean ya. Nah ini menjadi pilihan. Kalau memang mau masuk lagi mewarnai kompetisi di sana ya harus punya strongness pastinya. Mau sisi tematiknya yang dijual atau konsepnya yang mau dijual atau brand yang dijual atau rasanya atau pricingnya sekalipun gitu ya. MDM punya loh Mbak. Apa tuh Pak? Coffee shop Sangkar. Kita punya brand yang namanya Sangkar. Sangkar itu coffee shop yang memang didevelop oleh MDM. Oke, boleh dong Pak diceritain sedikit ini. Oke, ini lahir tahun 2022 bulan April waktu itu ya pas lagi ya mau peralihan ke pandemi gitu ya. Nah ini kita coba mendevelop gimana caranya karena dulu di kantor PNM sampai sekarang sih itu hampir 80%-nya semuanya milenial. Kita melihat bahwa tren market kopi itu menjadi lifestyle, kita mencoba gitu. Gimana caranya karyawan itu punya produk PNM bisa ngopi sendiri di kantornya gitu ya. Coba kita develop. Nah kebetulan awalnya dulu MDM pernah mengkurasi beberapa produk nasabahnya PNM yang berbisnis kopi, petani kopi gitu ya. Saya pernah waktu itu mengkurasi beberapa banyak kopi bean sampai akhirnya belajar tuh Mbak. Akhirnya menciptakan mass product. Nah kita coba. Nah, kita waktu itu melakukan pendekatan, mau arahnya kemana ya, kalau mau berkompetisi sama Starbucks sulit, udah brandnya udah internasional, udah masuk gitu ya. Kita mencoba mengadop yang lokal. Nah, jadilah Kopi Sangkar, ada yang kopi, ada yang non-kopi, dan kita punya strategi marketnya, mungkin saya memilihnya waktu itu di sisi pricing. Sisi pricingnya kita tidak terlalu under tapi tidak terlalu tinggi. Kita pilih yang di tengah-tengah range-nya. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang masih diminati oleh teman-teman gitu ya. Keren banget. Oke Pak, berarti untuk memasuki yang tadi Bapak bilang red ocean ya, berarti kita harus mungkin menyasar beberapa kekuatan yang bisa kita sediakan. Seperti misalnya tadi pertama kita udah punya target pembeli untuk dari Sangkar sendiri kan. Kemudian untuk pricingnya juga mungkin bisa dibilang lebih affordable lah ya dibandingkan dengan kopi-kopi yang dari merek-merek internasional begitu. Harus ada advantage kompetitifnya soalnya. Oke, terus Pak, kalau misalnya ini kan Sangkar baru 2 tahun ya Pak? Kalau misalnya ke depannya aku mau beli franchise Sangkar tuh kira-kira bisa nggak sih? Tapi kan harus nunggu beberapa tahun. Betul. Kami dalam on planning ke sana, Mbak. Jadi kami coba tahun ini, tahun depan itu masih di posisi akan kita coba expand. Kita expand dulu untuk membuat beberapa outlet ke depannya Sangkar. Jadi gimana sih respon publik di daerah yang urban
atau di daerah penyangga ibu kota gitu seperti apa nanti. Kita akan coba di beberapa tempat yang memang geografinya berbeda gitu ya. Kalau ini nanti prudent gitu ya, bisa menciptakan keuntungan gitu ya, baru kita coba omnichannel untuk bisa memasukkan ke franchise juga. Jadi strateginya kita terus expand dan mungkin juga akan menawarkan menjadi franchisor. Oke, berarti untuk sobat VC yang ada di rumah, ini Kopi Sangkar mungkin bisa jadi inspirasi ya Pak ya. Kita selama 5 tahun, kan tadi syaratnya 5 tahun. Selama 5 tahun itu kita harus terus istilahnya memperbaiki atau meningkatkan reputasi kita, masuk ke segmen-segmen masyarakat sehingga bisa dinikmati gitu ya berbagai kalangan masyarakat. Jadi PR-nya selama 5 tahun itu biar untuk membangun market dulu ya Pak ya. Branding juga. Betul. Pastinya branding juga. Semakin luas akan semakin orang banyak tahu kan. Iya. Dan akan mentestimoni kualitasnya gitu ya. Gitu Mbak Yohana. Oke Pak, balik lagi nih. Kalau misalnya dalam jangka panjang menurut Bapak, kira-kira apa sih yang lebih beresiko Pak? Buka franchise, maksudnya membeli franchise atau membuka usaha sendiri? Kembali Mbak, on depend lagi. Itu menjadi sebuah pilihan karena tadi ya kegiatan bisnis itu pasti memiliki resiko. Jadi kalau di hukum ekonomi kan high risk high return ya. Semuanya pasti punya resiko gitu ya. Nah, kalau bicara jangka panjang, kalau di sisi kita punya usaha sendiri, memang kita bisa mengatur sendiri kalau resiko itu terjadi, semua bisa on kewenangan kita. Tapi moral terhadap kalau memang itu terjadi resiko kita pilot atau bangkrut gitu ya. Entah itu masalah kerugian finansial, terus gimana terhadap karyawan, seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Nah, kalau di sisi franchiser, punya juga kerugiannya kalau memang ternyata kita salah pilih dari tadi ya, yang memang kita salah memilih partner franchisornya ya. Nah ini kan nanti mungkin ekspektasi dari proyeksi yang ditawarkan ke kita nih kok nggak sesuai ya. Nah itu akhirnya yang udah kita invest nggak sesuai dengan rencana gain yang akan kita dapatkan gitu ya. Tapi kalau jangka panjang, bisnis sendiri itu memiliki ini juga ya, sedikit tantangan yang memang agak sedikit yang harus kita pikirin. Karena semuanya kita yang cover, SDM-nya juga kita yang cover, itu harus kita pikirin Mbak jangka panjang. Dan reputasi image-nya juga kita yang cover tuh. Iya, benar, itu mungkin yang akan bisa menjawab dari saya Mbak. Oke, berarti kalau misalnya untuk bikin bisnis sendiri tuh benar-benar yang harus punya passion ya Pak ya? Iya, harus serius. Harus total dan serius. Gitu ya Mbak. Oke, kalau misalnya nih Pak, aku nggak punya passion lah ya istilahnya, tapi punya modal, berarti aku beli franchise. Tapi kalau misalnya di kemudian hari, franchisornya tuh bangkrut Pak misalnya. Nah, kemudian apakah aku sebagai franchisee itu masih harus membayar fee royalty? Oh ya, ini sebenarnya hal yang terpisah ya Mbak, hal yang berbeda. Bahwa franchiser itu punya sebuah kegiatan usaha, expand juga, tetapi juga menawarkan untuk ke franchisee gitu ya. Kita sudah pasti di depan itu ber-PKS, berkontrak. Entah itu ada mengenakan fee franchisee itu one charge, atau juga nanti harus membayar royalti per tahun gitu ya. Dan ini kita lihat nih semua diatur di PKS. Misalkan termnya adalah 3 tahun atau 5 tahun ya. Once memang franchisernya itu bermasalah, kita tetap berkontrak dengan legal standing kan. Berarti tetap kita harus membayarkan royalti itu ke mereka. Nanti pun kalau terjadi perpanjangan, mau itu mereka bangkrut atau enggak, kita karena berkontrak hukum sama mereka ya pasti harus tetap mengeluarkan royalti sama perpanjangan fee-nya. Selama jangka gitu. waktu itu ya Pak. Betul. Ya? Tapi kalau misalnya Pak, kan udah bangkrut nih misalnya franchisernya, tapi kita masih mau melanjutkan, tapi apakah namanya itu masih bisa dipakai? Karena kan istilahnya perusahaan induknya tuh udah kolaps gitu. Oh ya, oke. Tapi kepemilikan hakinya masih melekat di franchisornya gitu ya. Ya mungkin kita bisa, kan dari perjalanan kita beberapa tahun menggunakan dipinjamin hak ke license sama kekayaan intelektualnya, dapat pembelajaran nih Mbak. Mungkin kita bisa dari pembelajaran di sana membuat produk baru yang similar tapi tidak menggunakan hak intelektual yang punya mereka. Ya karena biar bagaimanapun nanti akan ada masalah nih kalau masih menggunakan license atau hak punya orang gitu ya. Oke, berarti mungkin alternatifnya adalah kita membuat similar bisnis, tapi ya mungkin kita kan udah tahu lah ya selama beberapa jangka waktu itu kayak operasinya gimana gitu ya Pak. Jadi bikin bisnis sendiri yang mirip, tapi jangan pakai license dari yang
perusahaan franchisernya itu. Betul, Mbak. Gitu. Oke. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Kira-kira dari Pak Epit sendiri, ada saran khusus nggak yang Bapak mau berikan kepada calon pengusaha yang sedang mempertimbangkan antara merintis bisnis atau mengambil franchise? Boleh, Pak, silakan. Oke, baik Sobat VC semuanya. Mungkin bisa menjadi tadi ya, kita kalau mau memulai bisnis itu harus balik lagi, lihat visi misinya atau goalnya. Kalau memang itu adalah revenue, pendapatan atau return yang kita harapkan, memang ada banyak pilihan, entah itu kita mau buat produk sendiri, usaha sendiri, atau menggunakan franchiser gitu ya. Atau juga tidak pakai modal menjadi affiliate atau dropshipper itu juga boleh gitu ya. Semuanya punya keuntungan dan kerugiannya, tapi potensi untuk bisa sustain itu bisa terjadi. Mungkin itu tadi sudah saya bahas, kalau memang kelebihan kekurangan keuntungannya memang semuanya memiliki resiko. Itu Mbak. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Iya, Bapak. sama-sama. Pak, ngomong-ngomong, Pak, di sini kan udah ada minumannya ya, dari Ya. kopi sangkar nih, Pak. Bisa nggak sih, Pak, kita cobain? Boleh, ayo Mbak, Boleh. silakan Mbak. Wah, Di seru sini ada banget. yang kopi dan non kopi. Mbaknya suka yang mana? Karena nggak semua orang ternyata peminum kopi Mbak. Betul. Nah ternyata karena kopi itu menjadi lifestyle, kita juga harus mengakomodir yang non kopi juga gitu. Silakan Betul sih. Mbak. Ini ada apa aja, Pak? Ini ada susu gula aren, ada latte, Hmm. ini ada caca apa gitu ya. Ya, Terus Pak. ini adalah green tea. Oh, itu green tea. Iya, green tea. Boleh Mbak, Wah. silakan. Bapak mau apa nih, Pak? Silakan Mbak. Aku Aku coba sih. kopinya ya, Pak. Oke, silakan. Oke. Karena jagoannya kita Bapak juga kopi. dong, Pak. Ya, Biar minum siap. bareng, Pak. Kita mau coba dulu, Sobat VC. Kira-kira enak deh ya kopi sangkar. Tapi kalau dilihat dari warnanya sih ini sudah seperti yang ada di Shake dulu, pasaran sih, Pak. Kayak, wah, sepertinya enak. Ada tulisannya, Sobat VC. Kopi adalah sebuah rasa yang menciptakan inspirasi hasil dari imajinasi. Keren banget. Minum ya, Pak? Silakan Mbak. Wah, Dikasih testimoninya Mbak Yohana. langsung nih. Jadi deg-degan. Wah, enak sih, Pak. Apa masukannya? Masukannya mungkin bisa disediakan buat teman-teman yang lain. Oke, Karena ini siap. enak banget loh Sobat VC. Harus dicoba nanti kalau misalnya once sudah go public, Oke. mungkin Sobat VC harus banget nyobain ini sekali dalam seumur hidup karena enak banget. Kalau udah sekali, pasti beli berkali-kali. Iya. Oh iya, aku juga mau share nih Mbak. Kita nih juga punya, karena tadi ya pengen membangun usaha sendiri. Mm-mm. Kita kalau Mbak Yohana kalau tahu susu itu taunya susu apa? Boleh sebut merek nih ya? Bukan. Apa nih? Sumbernya dari hewan apa? Oh, susu sapi dong Oke. biasanya. Populernya itu kan susu sapi ya. Betul, karena udah biasa mungkin ya, Pak, dari Ya, kecil. memang udah dibangun culture-nya susu itu sapi. Mm-mm. Bahwa kita punya kambing punya susu itu juga ternyata baik, Mbak. Oh, gitu. Dan ternyata setelah di riset, kambing itu punya nilai gizi yang lebih dari susu sapi. Oh, begitu. Nah, ini saya bawa produk MDM ya. MDM bikin sendiri nih? No, prinsipalnya bekerja sama menunjuk kami sebagai distributor utama. Oke. Kita mencoba menganalisa namanya nih produknya Etasium. Ini susunya susu kambing, Mbak. Oh, gitu. Ternyata dari kelebihan-kelebihannya intoleran terhadap laktosa, minum susu jadi nggak alergi, yang alergi gitu ya. Ini enggak. Dan ini bisa diminum umur 2 tahun sampai dari umur 2 tahun ya sampai tua. Jadi dari anak-anak sampai yang sudah manula juga bisa minum. Ini kita punya 3 varian, ada gula aren, ada jahe, ada original. Oh iya, ada rasanya juga. Aku Ada baru lihat rasanya ini jahe, gitu. ternyata. Yang original ada nanti Ini kita jahe coba loh, kasih Sobat sampelnya. VC. Ada gula aren juga, sesuai dengan Oke. trennya sekarang gula aren ya. Berarti ini dijadiin susu bubuk ya, Pak ya? Nah, kita buat ini jadi gini, karena tadi ya manfaatnya susu kambing itu baik, tetapi kan kalau cair itu semua punya lifetime yang pendek, Betul. expired-nya gitu ya. Kita mencoba ini memonetize gimana caranya ini bisa punya lifetime panjang untuk bisa didistribusikan ke masyarakat gitu ya. Oke. Nah, akhirnya kita buat bubuk. Betul, Ini betul, produsennya betul. prinsipalnya pabriknya ada di Jogja. Oke, Nah, keren ini banget. sudah kita ditunjuk sebagai distributor utamanya. Kita juga buat yang saset nih, yang kecil ini kan yang platinum ya. Kalau nanti kelasannya warungan untuk bisa dinikmati ke masyarakat, yang di sisi low kita juga buatkan yang saset gitu. Oke, tadi kan Pak Epit sempat bilang kalau yang alergi susu gitu kan suka nggak bisa minum susu sapi. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin laktos intoleran ya namanya, itu bisa nih mulai coba susu kambing ini Dan ini dari kalsiumnya Etasium. lebih tinggi. 5 kali kalsium lebih tinggi dari susu sapi biasa gitu. Kita Wah, juga keren punya UMKM produk namanya kecap Kecap. nih.
Ini juga dari UMKM, dari Kudus, Pati ya di sana. Ini juga positioningnya diserahkan ke kita, distributor utamanya. Coba kita memberikan produk yang mensubstitusi, Mbak. Jadi mewarnai kancah bahwa kalau kecap kan memang pasti juga ada road ocean ya. Benar. Tapi kan di sisi yang posisi low end-nya kita belum punya. Kita coba membantu untuk bisa memasarkan juga, Pak. Berarti ini dari UMKM lah ya, Pak? Ya, gitu. Dari UMKM. Oke, jadi kalau misalnya Sobat WC mau mendukung UMKM nih, bisa beli kecap namanya Banyak Putih. Ya. Ini kecap asin atau kecap manis, Pak? Manis, kecap manis. Wih, tapi mungkin kedepannya mau bikin varian-varian lain. Ya, kita pikirin kayak tadi Etasium, ada ini sudah penetrasi masuk ke market. Ada permintaan juga rasa vanila dan coklat. Biasanya kan susu tuh sapi ke sana ya, ada strawberry, vanila, coklatnya yang banyak direspon minta vanila sama coklat. Ini on develop juga. Mungkin tahun depan kita rilis lagi di varian baru, termasuk yang kecap ini. Kecap asinnya juga lagi kita riset untuk bisa launching di tahun depan. Tapi kecap Pak, asin. Kalau mau beli ini tuh di mana sih Pak nemunya? Sudah ada di semua e-commerce. E-commerce di sudah Shopee ada. Udah ada, di Etasium Official. Lewat MDM juga sudah bisa di MDM Store ID. Oke. Berarti mungkin ke depannya semoga bisa masuk supermarket ya Pak, biar lebih gampang dijangkau gitu. Harus. Okay. Kita sudah penetrasi ke beberapa market yang distribusi channelnya di posisi grosir ke bawah dulu ya. Nanti posisi di wholesale kita akan coba ke sana. Mudah-mudahan bisa sesegera mungkin. Benar-benar. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang tua yang gaptek atau mungkin yang memang nggak ngerti gitu kalau ada merek ini. Kalau misalnya lihat di supermarket kan bisa langsung tertarik. Ya, apa ya 5 kali kalsium loh ini. Betul. Jadi memang bagian dari kanal omni channelnya tadi kan ya, melewati media sosial, marketplace, e-commerce, juga posisi merchandising offline-nya juga harus kita pasang. Oke. Mudah-mudahan bisa segera mungkin masuk ke wholesale, Mbak. Oke, siap. Keren banget MDM. Oke Sobat PC, itulah tadi ilmu yang luar biasa banget nih dari Pak Epit. Tadi Pak Epit udah bahas banyak banget mengenai cara memulai bisnis, apakah mau franchise atau mau bikin bisnis sendiri. Dan juga udah nerangin nih banyak banget produk-produk dari MDM nih, dari UMKM. Jadi kalau Sobat VC, kira-kira mau pilih yang mana ya? Mau mulai bisnis sendiri atau bikin franchise? Dua-duanya bagus sih, tergantung tujuan Sobat VC yang mana. Kalau Sobat VC mau beli franchise, itu bisa lebih cepat untung nih, tapi tergantung harus pilih franchise yang benar. Karena udah terkenal brandnya, tapi jadi nggak punya kuasa penuh terhadap usahanya. Kalau misalnya Sobat VC mau bikin usaha sendiri, emang butuh waktu sih buat sukses, tapi kedepannya akan bisa bebas berkreasi dan bahkan bisa dijadiin franchise di masa depan. Sobat VC sudah tahu mau bisnis apa? Yuk wujudkan rencana bisnismu dengan pembiayaan produktif dari PNM Venture Capital. Dapatkan banyak keuntungan termasuk saran dari ahlinya dan kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke Sobat VC lainnya. Terima kasih.